Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Hirunisa dari kelompok 2 akan mempresentasikan struktur sel pada tumbuhan. Struktur sel pada tumbuhan yang pertama itu adalah dinding sel. Dinding sel memiliki fungsi untuk menyokong struktur dan bentuk sel, membantu sel dalam regulasi osmotik, melindungi sel dari infeksi dan stres mekanik, serta mencegah kehilangan air pada sel. Dinding sel memiliki struktur lamela tengah, dinding sel primer, serta dinding sel sekunder. Selanjutnya adalah plasmodesmata. Plasmodesmata itu berasal dari bahasa Latin yaitu plasma yang berarti cairan dan desmata yang artinya ikatan, koneksi atau hubungan. Jadi plasmodesmata itu merupakan saluran kecil yang menghubungkan sitoplasma antar sel satu dengan sel lainnya yang berdekatan. Terletak di dinding sel tumbuhan. Selanjutnya adalah protoplas. Protoplas merupakan isi sel atau bagian sel yang terletak di dalam dinding sel. Jadi protoplas itu merupakan seluruh bagian hidup sel, termasuk membran plasma, sitoplasma, dan nukleus. Bentuknya mengikuti dinding sel. Yang selanjutnya adalah sitoplasma atau plasma sel. Itu merupakan bagian dari protoplasma selain nukleus. Dia terdiri dari sitosol atau cairan sel dan organelnya seperti mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, dan lain. Yang kedua adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma memiliki dua macam. Yang pertama, retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Mengapa disebut retikulum endoplasma kasar? Karena ada sekitar retikulum itu ditempeli atau dihinggapi oleh ribosom. Fungsi dari retikulum endoplasma kasar itu adalah untuk sintesis protein, sedangkan retikulum endoplasma halus itu berfungsi untuk sintesis lipid atau lemak. Yang ketiga adalah ribosom. Ribosom itu bentuknya seperti bulatan kecil atau seperti butiran, berfungsi untuk membuat protein dan terletak bebas mengapung di sekitar sitoplasma, dan ada juga yang menempel pada retikulum endoplasma kasar. Yang keempat adalah aparatus Golgi atau yang disebut badan Golgi. Badan Golgi berfungsi untuk mengemas protein dari retikulum endoplasma yang kemudian untuk disekresikan. Dia terletak di sebelah retikulum endoplasma dan dekat dengan nukleus. Bentuknya seperti tumpukan kantung pipih. Selanjutnya, yang kelima adalah badan mikro atau peroksisom. Peroksisom ini berfungsi untuk menetralisir racun. Bentuknya seperti kantung bulatan kecil atau vesikel yang dibatasi oleh membran tunggal. Letaknya itu tersebar di dekat mitokondria atau di dekat retikulum endoplasma. Yang ketujuh itu ada mikrotubul. Mikrotubul itu berfungsi untuk membentuk kerangka sel atau sitoskeleton. Bentuknya seperti tabung kecil yang tersusun dari protein tubulin. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi sel yang akan menghasilkan ATP. Yang kesembilan adalah plastida. Plastida memiliki 3 macam, yaitu kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Kromoplas itu memberikan warna kuning atau jingga, sedangkan kloroplas itu berfungsi untuk fotosintesis yang mengandung klorofil.
sedangkan leukoplas dia tidak memiliki warna. Yang ke-10 adalah nukleus. Nukleus merupakan pusat kendali sel yang mengatur seluruh aktivitas yang ada di dalam sel. Fungsi dari nukleus adalah menyimpan informasi gen, mengatur sintesis protein, mengontrol pembelahan sel, dan mengatur metabolisme dalam sel. Yang terakhir adalah vakuola. Vakuola itu adalah tempat untuk penyimpanan zat seperti air, ion, gula, pigmen, atau senyawa cadangan seperti platin. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.